Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Duyanti dengan NPM 23130240029. Saya dari program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah belajar. Nah, kalian bisa masuk ke Google Chrome lalu ketik rumah belajar. Nah, lalu klik ini. Nah, sebelum saya memberitahu cara loginnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah belajar. Nah, jadi apa sih rumah belajar itu? Nah, rumah belajar adalah portal pembelajaran milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antara komunitas. Nah, rumah belajar ini ditunjukkan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas. Nah, rumah belajar ini merupakan hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan. Nah, kemudian untuk cara loginnya, kalian bisa klik pada bagian login ini. Setelah itu kalian bisa login menggunakan email atau akun Google atau akun belajar yang sudah ada dengan klik pada bagian ini. Nah, di sini kalian bisa memilih akun yang kalian punya. Nah, jika sudah, nah di sini ada berupa jenjang dan tipe. Nah, di jenjang ini sendiri berisi jenjang atau tingkatan yang bisa dipilih sesuai tingkat kalian. Misalnya di sini ada SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, SLB, dan pendidikan masyarakat. Kemudian untuk tipenya di sini ada tipe video, tipe dokumen, animasi, artikel, audio, game edukasi, dan lab ayam. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba misalnya pada jenjang SMA. Nah, untuk tipenya bisa memilih misalnya lab maya. Nah, di sini terdapat banyak sekali percobaan-percobaan yang tersedia dalam rumah belajar ini. Misalnya saya akan menggunakan difusi dan osmosis. Contoh percobaannya, bisa diklik saja lalu tunggu sampai bagian ini penuh. Kemudian bisa lihat dalam layar penuh. Nah, sebelum memulai percobaan, di sini terdapat petunjuk. Nah, petunjuk ini berisi langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Misalnya pada percobaan difusi ini terdapat yang pertama ada pilih bahan difusi, kemudian ada letakkan 3 gelas di meja, masing-masing diisi air biasa, air dingin, dan air panas. Kemudian di sini ada masukkan teh celup ke dalam semua gelas tadi, lalu lakukan hal yang sama pada pewarna makanan. Nah, jika kalian sudah membaca langkah-langkah percobaannya, bisa klik X lalu mulai percobaan. Nah, di sini karena tadi kita yang membaca petunjuk pada percobaan difusi, maka klik pada bahan difusi. Nah, lalu tarik gelasnya ke bawah sebanyak 3, lalu isi masing-masing gelas dengan air biasa, kemudian gelas kedua dengan air dingin, dan gelas ketiga dengan air panas. Lalu masukkan teh celup ke masing-masing gelas.
Nah, maka di sini nanti akan keluar timer atau waktu yang harus kalian tunggu. Nah, setelah itu di sini dapat terlihat perbedaan antara penggunaan air biasa, air dingin, dan air panas. Nah, pada air panas ini warnanya lebih pekat, sedangkan pada air dingin warnanya lebih pudar. Kemudian untuk percobaan yang osmosis, kalian bisa klik reset lalu klik ini untuk petunjuk percobaan osmosis. Nah, di sini sama tadi ada pilih bahan osmosis, letakkan gelas di meja, kemudian diisi air, lalu letakkan kentang yang sudah dibuat lubang di tengahnya ke meja dan diisi dengan sirup, lalu masukkan kentang yang sudah diisi sirup ke dalam gelas berisi air. Nah, untuk percobaannya kita klik bahan osmosis, lalu tarik gelasnya, kemudian isi dengan air, kemudian taruh kentang dan diisi dengan sirup. Nah, setelah itu masukkan kentang ke dalam gelas yang berisi air tadi. Nah, di sini terlihat penambahan volume pada kentangnya terlihat jelas, semakin lama semakin banyak volumenya bertambah. Nah, kemudian jika sudah kemudian di sini ada pada jenjang selanjutnya, misalnya mencoba jenjang SMP, dan tipenya kita coba yang video. Nah, untuk jenjang SMP dengan tipe video ini terdapat banyak sekali video-video yang dapat ditonton. Misalnya ini ada alat reproduksi pada manusia. Nah, di sini ada video tentang alat reproduksi pada manusia di tingkat Sedangkan SMP. cara reproduksi itu sendiri secara garis besar ada dua, yaitu aseksual atau tak kawin dan seksual atau kawin. Aseksual atau tak kawin yaitu terbentuknya individu baru tanpa melalui proses peleburan sel kelamin atau tanpa didahului dengan proses pembuahan. Kalau reproduksi secara seksual atau kawin, terbentuknya individu baru melalui proses peleburan atau persatuan sel kelamin dari dua individu baru. Kemudian untuk misalnya jenjang yang lain, jenjang SD. Nah, untuk jenjang SD ini juga misalnya kita tipe video lagi. Nah, untuk tipe video pada jenjang SD ini terdapat banyak sekali juga, misalnya nih pada SD kelas 4, kemudian SD kelas 1, lalu ada untuk SD kelas 2, SD kelas 6, dan masih banyak lagi. Misalnya kita mencoba untuk SD kelas 2. Nah, di sini juga ada video pembelajarannya. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi sama aku, Ajeng. Dan aku, Adi. Kami berdua habis jalan pagi nih. Kalian semua sudah olahraga belum? Hari Selasa di tanggal 13 April 2021. Hari Senin kemarin Pada jenjang SD ini juga misalnya kita buat ke tipe yang lain selain video, misalnya tipe tipe animasi. Ini juga
terdapat banyak sekali. Ada bilangan berpangkat 2, ciri-ciri energi listrik, fungsi cara kerja organ sistem pernapasan, lalu ada gangguan organ peredaran darah, dan masih banyak lagi. Kemudian misalnya untuk game, nah di sini juga terdapat game edukasi. Nah, game edukasi ini berisi tentang game-game yang bisa dimainkan oleh peserta didik agar tidak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tingkat SD sendiri, gamenya terdapat banyak dan bervariasi. Misalnya sini untuk karena ini game untuk anak-anak sekolah dasar, jadi gamenya masih game-game tentang tentang saya mencoba yang di sini misalnya mencoba bermain tentang siapa aku. Nah, di sini kita bisa mulai. Yang pertama, aku berfungsi sebagai apakah aku berfungsi bagi tubuh. Kemudian aku bisa mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen menuju saluran tubuh. Nah, di sini jadi aku adalah, kalian bisa menjawab. Misalkan jawaban benarnya adalah jantung. Misalnya kita klik paru-paru, nah maka di sini akan muncul jika jawabannya salah. Nah, jika kita klik jantung, nah maka di sini akan muncul jawaban yang benar. Nah, kemudian pada tingkat SD ini juga terdapat game edukasi. Nah, game edukasi ini berisi permainan atau game untuk peserta didik agar tidak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat banyak sekali game-gamenya untuk jenjang SD sendiri. Ada Nah, kemudian selain game dan juga video tadi, misalnya di tingkat SMP juga ada tentang video pembelajaran ini tadi. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang rumah belajar ini yang memiliki banyak sekali fitur pembelajaran dan pada tingkat atau jenjang yang banyak pula. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.